Pada program kali ini, saya akan membuat program V-Class menggunakan use case. Di sini saya menggunakan dua aktor, ada mahasiswa sama dosen. Pertama saya akan menjadi mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu harus login. Kemudian di dalam program login ini, itu include verifikasi dan extend error kesalahan jaringan. Maksudnya include di sini adalah jika mahasiswa login, maka otomatis dia harus verifikasi dulu. Jadi jika dia tidak terverifikasi, maka program login tidak akan berjalan. Itu gunanya include. Jadi pokoknya login ini akan berjalan ketika sudah terverifikasi bahwa dia adalah mahasiswa, atau terverifikasi dalam sistem bahwa datanya itu ada. Jika tidak ada, maka akan muncul sebuah ini extend error kesalahan login. Error kesalahannya itu bisa berupa salah password atau salah NPM. Kemudian lanjut lagi, mahasiswa pasti akan mengerror sebuah kelas atau memfollow sebuah kelas. Nah, enroll ini dapat dijalankan jika dia sudah login. Jadi enroll ini pasti berjalan kalau dia sudah bisa include. Jadi dia sudah masuk ke dalam sistemnya ini. Kemudian setelah di enroll, maka mahasiswa bisa melihat sebuah materi. Nah, materi ini akan muncul ketika dia sudah mengerror sebuah kelas. Nih, ada include-nya di sini. Mahasiswa dapat melihat materi dan mengerjakan quiz. Nah, di sini ada tanda panah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada sebuah program membuat atau mengubah. Nah, program atau mengubahnya ini dia dapat membuat atau mengubah quiz. Sedangkan si mahasiswa ini tidak dapat membuat atau mengubah quiz. Makanya saya memberikan panahnya ini itu arahnya terbalik. Kalau misalnya panahnya arahnya seperti ini, mungkin mahasiswa bisa mengubah atau membuat quiz. Untuk menghindari hal itu, makanya kita membuat tanda panahnya seperti ini. Kemudian mahasiswa dapat melakukan logout. Setelah itu saya akan menjelaskan kalau saya menjadi aktor dosen. Dosen pasti harus login dan harus diverifikasi bahwa itu dosen atau bukan. Kalau misalnya tidak terverifikasi, maka akan muncul kesalahan error. Terus dosen di sini tidak perlu enroll kelas, karena dia yang punya kelasnya gitu. Jadi dia nggak usah enroll kelas lagi. Nah, kemudian dosen ini saya tanda panahkan ke program membuat atau mengubah. Gunanya apa? Karena si program membuat atau mengubah ini memiliki akses secara langsung ke materi dan kuis. Yang tadinya si mahasiswa ini tidak memiliki akses untuk membuat dan mengubah, si dosen ini memiliki akses. Dapat dilihat tanda panahnya itu mengarah ke materi dan kuis. Setelah itu, setelah dia dapat membuat atau mengubah, pastinya dosen bisa melakukan logout dari V-Class. Ini adalah program V-Class kedua, contoh dari use case diagram yang saya buat. Di sini saya masih memakai dua aktor, mahasiswa dan dosen. Saya pertama akan menjadi mahasiswanya dulu. Jadi mahasiswa itu harus login, terus nanti dia datanya akan diverifikasi. Jika tidak terverifikasi, maka akan muncul kesalahan error. Gunanya extend ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ini adalah tambahan fungsional jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, kapan si program error ini akan berjalan? Ketika syarat si mahasiswa ini tidak terverifikasi datanya, maka akan muncul kesalahan error. Kemudian mahasiswa akan enroll kelas. Ya, dia enroll ini akan berjalan ketika mahasiswa sudah melakukan login. Kemudian mahasiswa pasti dapat melihat materi. Nah, di sini ada tanda panah extend. Nah, extend ini menuju ke membuat atau mengubah. Nah, kenapa saya menggunakan extend di sini? Karena seperti pengertiannya bahwa extend merupakan sebuah tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi, saya membuat extend di sini itu dengan suatu kondisi, bahwa kondisi yang dapat mengakses program dari membuat atau mengubah ini hanyalah dosen. Jadi mahasiswa tidak bisa mengakses program membuat atau mengubahnya ini. Jadi mahasiswa hanya dapat melihat-lihat saja. Kemudian untuk kuis, mahasiswa dapat mengerjakan dan melihat kuis. Sama seperti materi, dia tidak bisa mengakses, membuat atau mengubah kuisnya ini.
Jika mahasiswa ingin membuat atau mengubah, maka mahasiswa harus mendapatkan permission dari dosen atau mahasiswa harus menjadi dosennya dulu, baru dia bisa membuat atau mengubah si kuisnya. Nah, kemudian mahasiswa akan bisa melakukan logout. Kalau dosen ini pasti dosen harus login ke Vkelasnya dulu, dia harus mempunyai akun, terus diverifikasi. Jika misalnya datanya nggak ada, maka akan menghasilkan pesan error. Nah, dosen sama seperti sebelumnya, dosen tidak perlu enroll kelas. Terus dosen bisa melihat materi. Nah, ini dengan extend ini, syarat untuk mengakses program membuat atau mengubah itu terpenuhi karena seperti yang saya bilang tadi, jika extend ini bisa dapat dijalankan kalau suatu syarat terpenuhi. Nah, syarat untuk mengakses program membuat atau mengubah adalah syaratnya harus menjadi dosen. Maka dosen dapat melihat materi dan membuat atau mengubah materi. Nah, kemudian untuk kuis, dosen dapat membuat atau mengubah kuis ini karena saya sambungkan lagi dengan extend. Kemudian dosen bisa melakukan logout. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.